Pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang terdiri dari dua anggota, yaitu ada I Sukmawati dan Maria Regina Nulalewar. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul tentang perbandingan kinerja Particle Swarm Optimization atau PSO dan Uncolony Optimization atau ACO pada optimasi fungsi Rastrigin. Oke, nah adapun outline presentasi kami hari ini mencakup 8 poin utama, dimulai dari latar belakang, kemudian ada tujuan penelitian, ada dasar teori, meliputi PSO dan ACO, dan fungsi Rastrigin, kemudian ada metodologi penelitian, hasil eksperimen, grafik konvergensi, analisis hasil, dan diakhiri dengan kesimpulan. Nah, yang pertama ada latar belakang mengenai permasalahan. Banyak masalah di dunia nyata seperti penjadwalan atau perencanaan jalur sebenarnya adalah masalah optimasi. Tantangan utamanya adalah ruang pencarian yang sangat besar, sehingga sulit untuk menemukan solusi optimal jika hanya menggunakan metode konvensional. Oleh karena itu, diperlukannya algoritma metaheuristik yang efisien untuk membantu mencari solusi terbaik. Yang kedua itu ada algoritma yang dibandingkan. Pada penelitian ini, kami membandingkan dua algoritma metaheuristik populer. Nah, yang pertama itu adalah PSO atau Particle Swarm Optimization yang terinspirasi dari perilaku sosial kawanan burung dalam mencari makanan, seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian yang kedua itu adalah ACO atau Uncolony Optimization yang terinspirasi dari cara koloni semut menemukan jalur terpendek menuju sumber makanan melalui jejak feromon. Nah, terakhir sebagai benchmark atau standar pengujian, kami menggunakan fungsi Rastrigin. Fungsi ini itu dipilih karena memiliki karakteristik multimodal, artinya memiliki banyak minimum lokal seperti bukit dan lembah yang terlihat pada grafik permukaan di bagian samping kanan slide, bagian bawahnya. Nah, karakteristik yang menantang ini membuat fungsi Rastrigin itu sangat cocok untuk menguji kemampuan kedua algoritma dalam menghindari jebakan solusi lokal dan menemukan solusi global yang terbaik. Oke, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya itu, penelitian ini memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama itu dia untuk memahami prinsip kinerja dari kedua algoritma metaheuristik yang kami pilih, yaitu ada Particle Swarm Optimization atau PSO dan Uncolony Optimization atau ACO. Nah, yang kedua itu dia mengimplementasikan kedua algoritma tersebut itu secara nyata menggunakan bahasa pemrograman Python untuk menyelesaikan permasalahan optimasi. Nah, yang ketiga itu dia melakukan eksperimen komputasi secara sistematis dengan melakukan variasi parameter pada masing-masing algoritma. Nah, hal ini tuh penting untuk melihat bagaimana perubahan parameter itu mempengaruhi hasil dari pencarian solusi. Nah, yang keempat itu dia ada merupakan tujuan inti dari penelitian ini, yaitu membandingkan performa kedua algoritma. Nah, perbandingan ini tuh kami lakukan berdasarkan 4 metrik evaluasi utama, yaitu ada yang pertama itu kualitas solusi. Nah, di mana untuk melihat seberapa dekat algoritma mencapai nilai minimum global. Yang kedua ada kecepatan konvergensi, di mana untuk mengukur seberapa cepat algoritma menemukan solusi yang terbaik. Kemudian yang ketiga ada waktu komputasi. Ini tuh untuk menilai efisiensi waktu yang dibutuhkan algoritma. Yang keempat itu ada stabilitas untuk melihat konsistensi hasil yang diperoleh dari beberapa kali percobaan. Nah, melalui tujuan-tujuan ini kami berharap dapat menarik kesimpulan yang objektif mengenai algoritma mana yang lebih unggul untuk mengoptimasi fungsi Rastrigin. Kemudian ada Particle Swarm Optimization atau PSO dan flowchartnya. Nah, seperti yang terlihat pada slide ini, PSO ini tuh terinspirasi dari perilaku sosial kawanan burung dalam mencari makanan. Algoritma ini tuh bekerja dengan memanfaatkan sekumpulan partikel yang bergerak di dalam ruang pencarian. Ada 4 komponen utama yang digunakan dalam PSO. Yang pertama itu ada position atau posisi partikel saat ini. Yang kedua ada velocity, yaitu kecepatan partikel untuk bergerak ke posisi berikutnya. Nah, yang ketiga itu ada personal best atau p-best. Ini itu posisi terbaik yang pernah dicapai oleh partikel itu sendiri secara individual.
individu. Kemudian yang keempat itu ada global base atau G-base. Nah, ini tuh dia posisi terbaik yang ditemukan oleh seluruh partikel dalam populasi. Kelebihan utama dari PSO ini adalah konvergensinya itu cepat, implementasinya yang relatif sederhana, kemudian sangat efektif untuk permasalahan optimasi kontinu seperti fungsi rastrigin ini. Nah, sekarang mari kita lihat alur kerjanya melalui flowchart di sebelah kanan ini. Nah, proses ini tuh dimulai dengan inisialisasi parameter di mana kita itu menentukan jumlah partikel, iterasi maksimum, bobot inersia, serta koefisien kognitif dan sosial. Kemudian dilakukan inisialisasi partikel dengan membangkitkan posisi dan kecepatan awal secara acak. Kemudian setelah itu kita masuk ke evaluasi fitness. Nah, menggunakan fungsi Rastrigin untuk menilai seberapa baik posisi setiap partikel. Nah, berdasarkan hasil ini, kita tentukan P-base dan G-base-nya. Selanjutnya, algoritma masuk ke dalam loop iterasi. Selama iterasi belum mencapai batas maksimum, nah, yang pertama itu dilakukan update velocity, di mana kecepatan partikel itu diperbaharui berdasarkan pengalaman individu atau P-base dan pengalaman kelompok itu G-base menggunakan rumus yang terlihat di slide ini. Kemudian yang kedua itu dilakukannya update position, di mana partikel itu bergerak ke posisi yang baru. Nah, ketiga dilakukan evaluasi fitness kembali untuk posisi baru tersebut, dan yang terakhir itu dia ada update P-base dan juga G-base jika ditemukan solusi yang lebih baik. Nah, pada proses ini itu berulang hingga iterasi selesai dan algoritma itu akan berhenti serta mengeluarkan G-base sebagai solusi optimal yang ditentukan. Baik, yang berikut itu adalah tentang ACO atau Uncolony Optimization. Nah, itu dia memiliki karakteristik yang pertama, dia terinspirasi dari perilaku koloni semut, lalu menggunakan jejak feromon, lalu solusi dibangun secara bertahap. Untuk kelebihan dari ACO tersebut yaitu eksplorasi ruang pencariannya itu baik, lalu yang kedua itu mampu menghindari minimum lokal. Terus untuk metodologi penelitian yang kami gunakan itu adalah di fungsi benchmark, yang dimana kami menggunakan Rastrigin function, yang dimana kriteria untuk evaluasinya itu adalah ada kualitas solusi, kecepatan konvergensi, lalu waktu komputasi dan stabilitas. Nah, untuk eksperimennya ini di sini kami menggunakan 30 kali percobaan, lalu ada parameter terbaik yang dipilih. Nah, ini ada rumus matematis, rumus sistematis dari fungsi Rastrigin tersebut. Lalu kami kan sudah melakukan percobaan menggunakan program di itu tahap 3, tahap 2 dan tahap 3. Nah, kalau untuk tahap 2 itu kami cuman program fungsi Rastrigin biasa. Lalu untuk tahap 3-nya itu kami menggunakan parameter dan variasi parameter yang sudah diberikan dari soal. Nah, untuk yang pertama itu ada variasi parameter PSO. Untuk jumlah partikelnya itu ada 20, 50, 100. Lalu untuk iterasinya itu ada 100, 500 dan 1000. Untuk inertia weights-nya itu ada 0,4, 0,7 dan 0,9. Lalu koefisien kognitifnya atau C1 itu ada 1,5 dan 2,0. Lalu koefisien sosial C2-nya itu ada 1,5 dan 2,0 juga. Lalu yang kedua itu ada variasi parameter ACO. Itu untuk parameter dan variasi nilainya itu ada jumlah semut ada 20, 50 dan 100. Untuk iterasinya 100, 50 dan 1000. Untuk alfanya itu 1 dan 2. Lalu untuk betanya itu 2 dan 3, 2 dan 5. Lalu untuk evaporasi rate-nya itu ada 0,1, 0,3 dan 0,5. Lalu untuk hasil eksperimen dari hasil eksperimen dan parameter terbaik kami itu di sini kami memberikan tabel 4.1 yang dimana adalah tabel perbandingan kualitas solusi dan waktu komputasi rata-rata dari 30 run. Itu untuk algoritma PSO, itu parameter terbaiknya di partikel 20, lalu iterasinya ada di 100, W-nya ada di 0,4, C1-nya ada di 1,5 dan C2-nya ada di 1,5. Lalu untuk nilai objektivitas terbaiknya itu kosminnya itu didapat di 0,26. Lalu untuk waktu komputasi rata-ratanya itu kami menggunakan dalam detik itu di 0,0823 detik. Lalu untuk ACO-nya itu untuk parameter terbaiknya itu adalah ada di semut yang ke-20, lalu iterasinya adalah 100, alfanya 1, betanya 2 dan P
P-nya itu 0,1. Lalu untuk nilai objektivitas terbaiknya itu adalah 1,09. Lalu untuk waktu komputasi rata-rata itu di 0,365 detik. Lalu yang berikut adalah ada grafik konvergensi. Nah, di sini ada dua grafik konvergensi, yaitu yang pertama ada grafik konvergensi parameter terbaik PSO pada fungsi Rastrigin. Lalu yang kedua adalah grafik konvergensi parameter terbaik ACO pada fungsi Rastrigin. Nah, di sini di agendanya itu tuh langsung diberikan. Jadi cuma satu garis aja yang menjadi satu garis terbaik, yaitu satu garis terbaiknya gitu. Jadi di sini tuh di PSO itu sudah diberi agenda untuk parameter terbaik, ada populasinya, terus ada max iterasinya, terus ada W-nya, ada C1-nya, ada C2-nya gitu. Lalu untuk grafik konvergensinya itu dia berhenti, dia itu menyentuh di area sekitar 10 pangkat minus 14 pada iterasi 66, pada iterasi ke-66. Nah, dimana grafik ini tuh dia terputus di bawah iterasi 66 karena nilainya tuh sudah benar-benar mencapai angka mutlak atau 0, yang dimana yang tidak bisa didefinisikan secara matematis pada skala logaritma murni. Nah, PSO pada grafik ini berhasil menemukan solusi global optimal secara sempurna gitu. Lalu yang berikut adalah grafik konvergensi parameter terbaik ACO pada fungsi Rastrigin. Nah, di sini sama seperti di pada grafik konvergensi PSO, di ininya juga di agendanya juga diberikan untuk parameter terbaiknya apa aja gitu. Nah, di grafiknya juga sama, cuman satu grafik aja, satu garis aja. Nah, ini dia garis Y itu, visual pada garis Y itu, dia garis mendatar berada di sekitaran 10 pangkat 0, yaitu nilainya 1,0. Nah, ini tuh menandakan bahwa ACO itu mengalami konvergensi prematur pada lokal minimum fungsi Rastrigin yang terkenal memiliki banyak jebakan bukit dan lembah. Jadi dia tuh kayak stuck di 10 pangkat 1 seperti itu. 10 pangkat 0 maksudnya. Lalu untuk perbandingannya bisa dilihat bahwa PSO itu dia turun sangat cepat untuk menuju optimum, sedangkan ACO itu dia turun mungkin agak sedikit lambat, agak lebih lambat. Bisa dilihat kayak grafiknya tuh untuk PSO itu dia kayak gelombangnya tuh kayak turunnya cepet banget gitu. Tapi untuk ACO-nya tuh kayak dia gini-gini, terus nanti dia turun gini, terus nanti turun gini lagi, segini lagi. Jadi kayak perbedaan gambarnya tuh bisa dilihat gitu. Lalu yang berikut adalah analisis stabilitas. Nah, ini untuk tabel yang kami berikan itu adalah tabel 402, yang dimana tabel analisis stabilitas itu untuk 30 kali percobaan, yang dimana min rata-rata dari PSO itu ada 0,26, lalu untuk ACO itu ada 1,09, untuk standar deviasinya itu 0,43, lalu untuk ACO itu ada 0,82. Nah, di sini kesimpulan yang bisa kami dapat itu adalah PSO itu dia lebih stabil daripada ACO gitu. Lalu berikutnya adalah kesimpulan dari eksperimen yang sudah kami lakukan. Itu PSO itu menghasilkan solusi terbaik. Lalu yang kedua, PSO itu memiliki konvergensi lebih cepat. Lalu PSO lebih stabil, PSO lebih efisien dari sisi waktu komputasi. ACO itu dia lebih cocok untuk optimasi kombinatorial dan pencarian jalur. Nah, mungkin dari itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.